Saya lanjutkan ya. Ini adik-adik pada kemana nih? Nggak ada yang aktifin kamera. Ini diikuti nggak? Nanti ditinggal handphonenya, orangnya sarapan. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini nomor 1. Kita bahas ya. 4 dikurang 3X sama dengan 8. Jadi tadi saya katakan, kalau ingin kita selesaikan bentuk nilai mutlak, maka kita kerjakan dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kondisi yang pertama, yang di dalam kita tulis ulang sama dengan, tanda sama dengannya ini kita buat dia negatif. Yang kedua, kita tulis ulang yang di dalam nilai mutlaknya ini sama dengan kita tulis bentuknya tetap positif. Nah, ya. Negatif, positif. Ya, negatif, positif. Itu aja kondisinya. Lalu tinggal diselesaikan seperti persamaan biasa. Kita tinggalkan X sendiri di sebelah kiri. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan hanya dua. Yang pertama kita tulis sama dengan berapa di sini. Berapanya ini, bilangan konstantanya ini, kebetulan ini konstanta. Kalau adik-adik nanti mengerjakan nomor 2, inilah dia yang nanti jadi positif atau negatif. Negatif dalam kurung 2X kurang 3. Satu lagi positif 2X kurang 3. Ini tinggal ditulis ulang. Yang di dalam nilai mutlak tinggal ditulis ulang. Kembali kemari. 4 dikurang 3X sama dengan minus 8. Nah, 4-nya saya pindahkan ke kanan menjadi minus 4. Di sini tersisa minus 3X. Minus 8 dikurang 4, minus 12. Kemudian minus 3X-nya saya pindahkan negatif. Minus 3-nya ke bawah. Ya, saya pindahkan ke bawah, berarti minus 12 per minus 3, hasilnya positif 4. Inilah X sama dengan 4, tanpa tanda mutlak. Kedua, kondisi kedua, 4 dikurang 3X sama dengan positif 8. Ya, positif 8. Tinggal diselesaikan, 4 pindahkan ke kanan jadi minus 4, 8 kurang 4, 4, kemudian minus 3X sama dengan 4, X sama dengan 4 per minus 3, atau minus 4 per 3. Ya, jadi tidak sulit, mudah sekali. Bagaimana kalau pertaksamaan? Tandanya ini lebih kecil kebetulan. Kalau soal nomor 4 nanti adik kerjakan tandanya lebih besar, jadi tidak ada beda. Oke. Dua kondisi kita kerjakan. Yang pertama kita tulis ulang yang di dalam tanda mutlak, kemudian lebih kecil dari sebuah konstanta, konstantanya kita buat negatif dulu, lalu nanti yang kedua konstantanya kita buat positif. Hanya begitu. Kemudian kita selesaikan pertaksamaannya, tinggalkan X sendirian di sebelah kiri. Minus 5 kita pindahkan jadi positif 5, ya, positif 5, minus 12 tambah 5, minus 7. Lalu di sini ada 2X, berarti minus 7-nya per 2. Minus 7 per 2. Selesai. Kemudian 2X dikurang 5, kecil dari 12, pindahkan minus 5-nya ke kanan. 12 tambah 5 menjadi 17. 2X kecil dari 17 berarti X kecil dari 17 per 2. Ya. Nah, ini post test kita nanti, nomor 2 dan nomor 4. Ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Dua sifat nilai mutlak lainnya, yaitu ketika kita mendapati nilai mutlak di kanan dan di kiri dari pertaksamaan atau persamaan, persamaan, sebelah kiri dan sebelah kanan dari lambang sama dengan atau pertaksamaannya ada nilai mutlak, ada tanda mutlaknya, maka untuk menyelesaikannya caranya adalah kita kuadratkan kiri dan kanan, kita kuadrat, ya. Kita kuadratkan. Selesaikan pertaksamaan nilai mutlak berikut ini. Nah, 3X ditambah 1 tanda mutlak ya. Tanda mutlak 3X tambah 1 lebih kecil dari 2, tanda mutlak X kurang 6. Kita mau selesaikan. Oke. Solusi.
Solusinya adalah, ini kan 2. 2 itu sama dengan tanda mutlak dari 2. Ya, tanda mutlak dari 2. Ini pertama saya tulis ulang soalnya, kemudian baris kedua, saya buat 2-nya ini masuk ke dalam tanda mutlak. Ya, saya masukkan, karena 2 ini tanda mutlak, ini ingat sifat, tadi ada sifatnya, kita bahas sama-sama. Ini dia. Ya. Tanda mutlak A dikali tanda mutlak B, maka bisa dimasukkan ke dalam dia. A kali B dalam tanda mutlak. Masuk dia ke dalam. Ya, 2X dikalilah. 2 kali X, 2X, 2 kali minus 6, minus 12. Oke. Nah, kiri dan kanan ada nilai mutlak. Seperti sifat yang tunjukkan tadi. Ya, kanan kiri ada tanda mutlak. Apa yang dilakukan? Caranya adalah kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Ya. Oke. Nah, adik-adik, ada aplikasi aplikasi Wolfram Alpha. Adik boleh coba nanti buka di Google ya, Wolfram Alpha. Kemudian adik ketikkan solusi ini. Ini adik boleh ketikkan, nanti ada di situ bagian tempat ngetiknya. Ya, saya screenshot saja karena tadi internetnya kurang lancar. Jadi saya nggak buka. 3X tambah 1, kalau pangkat tuh nulisnya pakai tanda ini, simbol ini ya. Pangkat 2 lebih kecil dari 2X dikurang 12, saya buat seperti ini pakai tanda kurung pangkat 2. Nah, ini tinggal adik proses 1 klik saja langsung terjawab ya. Muncul jawabannya. Ini gunanya untuk mengecek ya. Cek jawaban kita sudah benar belum. Tapi nanti untuk di ujian tidak boleh pakai aplikasi ini ya. Ini menambah wawasan adik-adik. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan, termasuk aplikasi-aplikasi matematika yang membantu kita untuk menyelesaikan persoalan ya. Nah, ini nanti muncul. Boleh dicoba ya. Nah, kalau udah kayak gini dicoba biar ada pengalaman. Oke, ini ada beberapa soal-soal. Ya, ini yang soalnya saya ambil dari buku kalkulus James Stewart ya. Ada soal 2X tanda mutlak 2X sama dengan 3. Kalau ini gimana? Wah, gampang sekali. Kita tulis 2X sama dengan positif 3, satu lagi 2X sama dengan negatif 3. Nah, tinggal diselesaikan. Ya. Jadi tidak sulit. Oke, selanjutnya 20 menit ke depan kita bahas koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius biasanya kita gunakan untuk memetakan ya posisi. Ya, memetakan posisi. Biasanya kita tulis koordinat kartesius dalam bentuk dalam kurung X, Y. Jadi kalau kita cerita kartesius, kita tidak cerita interval. Ya. Jadi ini bukan lambang interval. Ini adalah posisi titik di sumbu X dan di sumbu Y. Contoh, sebuah titik P, kita tuliskan P dalam kurung A, B. A, B ini sebuah angka. Nah, terserahlah angkanya berapa. Kalau di sini mungkin nilai A-nya kira-kira 3,5, 3,5. B-nya juga 3,5 mungkin ya. Sekitar itulah. Kemudian titik P itu berada di sini, maka titiknya ditulis ya A, karena ini titik A, koma titik B. Sinilah gambar posisi titiknya. Jadi sumbu kartesius itu kan ada dua, ada sumbu X, kita sepakati sumbu X itu yang horizontal, yang vertikal adalah sumbu Y. Ya. Kemudian titik temu antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik 0. Nah, sesuai dengan garis bilangan, sebelah kanan dari titik 0 adalah bilangan positif yang semakin ke kanan semakin besar. Dan bilangan yang sebelah kiri dari titik 0 semakin ke kiri semakin kecil adalah bilangan negatif ya. Atas dan bawah juga demikian untuk sumbu Y. Oke. Saya gambarkan di sini beberapa titik dengan koordinat masing-masing. Nah,
cerita koordinat. Kalau saya sebut koordinat, inilah koordinat. 1,3. 1,3 berarti posisi titiknya berada sejauh 1 pada sumbu X, ya, terhadap sumbu X 1, kemudian 3 pada sumbu Y. Pertemuannya, itulah posisi titiknya. Ya. Kemudian 5,0. Itu berarti 5 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. Kita pertemukan menjadi posisi titik tersebut. Minus 2,2. Minus 2,2. Minus 2 pada sumbu X dan positif 2 pada sumbu Y. Kita pertemukan mereka. Inilah posisi titiknya. Gitu ya. Jadi sampai di sini kita paham bagaimana koordinat dari suatu titik dan bagaimana posisi titik sesuai koordinat. Nah, kita cerita sedikit tentang rumus jarak. Nilai mutlak juga digunakan untuk menyatakan jarak. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jarak antara dua titik pada sistem koordinat kartesius. Pada gambar ini ya, Px1y1 ini dia, Px1y1 ini sebuah titik dan Qx2,y2 sebuah titik. Adik-adik, saya tulis di sini x1, y1 maksudnya sebuah bilangan. X, ini x1, sini y1. Wah, bilangan apalah itu. Inilah enaknya matematika, indahnya matematika. Sembarang nilai kita sebut saja x1, y1. Ada sembarang nilai yang lain, x2, y2. Kalau ada 10 sembarang nilainya, tulislah x1 sampai x10. Ya. Jadi tidak sulit sekali, mudah sekali ya. Nah, ada dua titik titik P kasih nama titik P dan titik Q. Ketika kita bergerak dari titik P ke titik Q dengan garis lurus, ya, maka ketika kita membuat sebuah garis, ketika kita lewati kita buat garis, panjang garis ini, panjang garis antara P dan Q garis lurusnya itu biasanya kita sebut dengan jarak, distance. Distance kita simbolkan dengan D, jarak, ya. Makanya ada LDR. LDR apa, Dek? Ada yang tahu LDR? Yang tahu LDR? Diam aja nih, orangnya hilang nih. Sendirian saya kayaknya di sini nih. Mana nih? Oh, Andi ini ada. Daniel Purba. Sonia? Sonia Tesalonika. Rati. Imawan. Paket kayaknya ya, nggak pakai video. Ya, nggak apa-apa. Penting kalau saya tanya bilang, ada yang tahu LDR? Daniel tahu LDR? Long distance Long distance relationship. Distance, gitu ya kan? Distance. Jarak. Yang bicara tentang jalan budaya. Ini di distance-nya, jaraknya. Maka rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Segitiga, kita mau cari sisi garis miring, kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, cara X X1 di sini X2, jarak antara X1 dan X2 atau perubahan antara X1 menjadi X2 adalah ketika X2 kurang. Kita
Kita kurangkan Y2 dikurang Y1. Ya. Nah, lalu kita masing-masing kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, lalu kita akarkan. Itu adalah rumus Pitagoras. Ya. Nah, rumus Pitagoras. Jarak antara dua titik. Atau boleh ditulis dalam bentuk delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Delta ini menyatakan perubahan atau selisih. Ya, perubahan atau selisih dari Y2 dengan Y1. Y1-nya 6, Y2-nya 8, berarti deltanya adalah 2. Selisihnya adalah 2. Ya. Jadi, kalau nanti kita buat dua buah titik, lalu adik-adik saya minta menghitung jarak dua titik tersebut, maka adik-adik pasti bisa melakukannya. Ya. Contoh, tentukan jarak antara titik P dan titik Q tanpa saya gambar, saya tulis saja koordinatnya. Minus 3,5 untuk titik P, 4,-2 untuk titik Q. Dapatkah kita menghitung jaraknya? Tentu saja. Kita gunakan rumus Pitagoras. Kita hitung selisih antara X. Kita sepakati X ditulis di awal, ya. Yang kedua ini Y. X minus 3 dan 4. Selisihnya dari minus 3 ke 4 adalah 7. Kemudian 5 dan minus 2, selisihnya juga adalah 7. Maka kita jumlahkan kuadratnya. 7 kuadrat tambah minus 7 kuadrat. Ya, kalau ada minus ini maksudnya perubahan jarak. Ya. Kuadrat, maka kuadrat-kuadratnya 49 tambah 49 adalah akar 98 atau boleh ditulis dengan 7 akar 2. Tanpa menggambar. Ya. Jadi kalau kita sudah punya konsep matematika, tanpa kita terjun langsung ke persoalan, ke masalah, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang penting kita punya data yang cukup, kemudian kita punya model, lalu punya ketentuan-ketentuan, maka kita bisa rancang penyelesaiannya. Itu kenapa perlu belajar matematika. Orang komputer tuh harus jago matematika. Ya. Jagonya di mana ya? Di situ menyelesaikan persoalan secara struktur, sesuai ketentuan, menganalisis soal, menganalisis masalah, menggunakan ketentuan-ketentuan ya. Kalau programmer itu kan pemrograman itu kan ada bahasa-bahasa pemrograman. Nah, yang tidak bisa kita gunakan bahasa seenak kita. Jadi sudah ada bahasa-bahasanya, sudah ada kalimat-kalimatnya, sudah ada rumusan-rumusan. Ada ketentuan if then, jika ini maka ini, itu sudah ada cara menuliskannya. Nah, tahu pun bahasa-bahasa pemrograman, tapi tidak bisa menganalisis masalah dan tidak bisa memberikan membuat alternatif solusi juga tidak bisa. Jadi ada orang komputer yang tidak bisa menggunakan komputer itu dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi itulah kemampuan matematika itu sangat penting. Jangan dihilangkan matematikanya, ya apalagi orang komputer. Tata boga pun belajar matematika, ya. Kenapa? Ya, dalam proses belajar logika matematika, menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah. Baik, nomor B-nya saya nanti adik-adik boleh coba dilihat dan diselesaikan, ya. Nah, sedikit lagi sebelum selesai, rumus koordinat titik tengah dari segmen garis lurus. Nah, jadi ada sebuah garis lurus ya, seperti gambar kita tadi, mana ini. Kita tadi ada buat garis lurus di antara dua titik, lalu kita coba ambil titik tengahnya. Ambil titik tengahnya. Saya tulis di sini M. Biasanya kalau titik tengah itu kan disimbolkan dengan dilambangkan, bukan dilambangkan, disebut dengan median. Median, nilai tengah. Ya. Nilai tengah. Jadi ada nilai ekstrim, kemudian ada nilai tengah. Ya. Biasanya nilai tengah ini kita menggambarkan, kalau dalam statistik itu median itu menggambarkan kondisi suatu sebaran nilai, ada nilai sembarangan,
Kemudian kita mau lihat kira-kira kalau tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berapa? Ada anak-anak umurnya macam-macam, di bawah 10 tahun semua, ada yang 5 tahun, ada 6 tahun, ada yang 7 tahun. Yang 7 tahun ada sekian orang, yang 5 tahun ada sekian orang. Nah, kita urutkan, kita bisa lihat siapa anak yang umurnya pertengahan. Nah, jadi menarik sekali. Untuk titik tengah, kita bisa temukan koordinat. Coba gambar tadi ya. Ini ada gambar, titik P tahu koordinatnya, titik Q tahu koordinatnya, titik tengah M, bisa nggak kita cari koordinatnya? Ya, kita cari koordinatnya. Misalnya ada ingin pemasangan instalasi jaringan komputer. Sebelah kiri ada titik P, komputer yang P, komputer Q. Maka kita mau letakkan misalnya sebuah router di sini. Sebuah titik untuk sambungan wifi-nya mungkin biar jaraknya sama antara P dan Q. Di mana posisinya? Ya, di mana posisinya kita mau letakkan. Atau misalnya pemasangan tower. Ada tower P, ada tower Q pada suatu daerah di Sumatera Utara. Tentu berjauhan ini kan, P dan Q. Nah, pertengahannya di kota mana kita letakkan ini? Kita mau letakkan dia berada pas di tengah antara P dan Q. Oke, ini bisa kita gunakan konsepnya. Bisa dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks. Kembali, menentukan koordinat titik tengah. Caranya adalah titik tengah kita bisa peroleh dengan menjumlahkan, ya, menjumlahkan bagi 2. Itulah titik tengah. X1 tambah X2 bagi 2 untuk koordinat posisi sumbu X. Posisi sumbu Y-nya Y1 tambah 2 per 2. Kita coba. Soal A. Diberikan sebuah titik P, minus 3,5, Q 4, minus 2. Kita tentukan koordinat titik tengahnya. Titik tengahnya kita sebut saja titik M. Titik P, titik Q, kita diminta cari koordinat titik M. Gampang. Tambahkan minus 3 dan 4. Jadi X-nya dijumlahkan, lalu bagi 2. Minus 3 tambah 4, 1. 1 bagi 2, setengah. 5 tambah minus 2, positif 3. Positif 3 bagi 2, 3 per 2. Dapat. Lihat ya. Untuk titik B juga untuk yang B juga demikian ya. Antara titik A dan titik B kita mau cari titik M-nya. 2 tambah minus 1 positif 1 bagi 2 setengah. 3 tambah 7 10 bagi 2 5. Inilah adalah koordinat titik tengah. Ya. Oke. Sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan penjelasan saya mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Saya review sedikit, ya. Simpulkan pertemuan kita hari ini. Kita tadi bahas tentang nilai mutlak, ya. Intinya untuk menyelesaikan nilai mutlak adalah bentuk yang di dalam ini tinggal kita tulis ulang, ya. Bentuk yang di dalam ditulis ulang. Lalu bentuk sama dengannya ini kita buat 2 kondisi. Kondisi pertama negatif, kondisi kedua positif. Ya, begitu, ya. Kemudian ini ada beberapa soal latihan. Ya, ini bukan post test ya, ini latihan. Boleh adik coba supaya lebih menantang ya. Kita kalau ada soal-soal seperti ini ya kita kerjakan. Supaya kita tahu sampai di mana pengetahuan kita, apa yang kira-kira belum aku mengerti. Kemudian kalau kita cerita tadi koordinat kartesius, kita sudah bahas bagaimana menghitung jarak. Ya, menghitung jarak. Ada contoh menghitung jarak antara 2 titik yang diberikan koordinatnya tanpa gambar. Ya. Kemudian kalau terakhir tadi kita bahas tentang koordinat titik tengah yang biasanya kita simpulkan dengan M. Bisa kita hitung. Oke. Demikian adik-adik pertemuan kita hari ini. Nanti saya ini kan sudah direkam, rekamannya saya kirim ulang nanti di Google Classroom.
Adik-adik boleh ulang kalau perlu. Kemudian soal post testnya yang 2 tadi tentang nilai mutlak. Ya, nilai mutlak nomor 2 dan nomor 4 kalau saya tak salah. Nanti saya buatkan di GC hari ini. Adik-adik boleh kerjakan sampai hari Senin boleh ya. Hari Senin kalau Mas yang kerja kan tidak bisa langsung hari ini mengerjakan. Lebih cepat lebih bagus. Ya. Nah, itu saja. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, boleh dikirim di grup Kalkulus. Kirim saja di sana, nggak usah di Japri ya. Kirim di sana supaya kawan kamu juga mana tahu dia punya persoalan yang sama tapi dia apa ya malu mengungkapkannya. Padahal kalau bertanya tuh jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kan isi hati pun nggak boleh malu-malu ya kan. Kawan saya tuh langsung aja dibilangnya, Dek, cinta bang sama kau ada pertanyaan katanya. Nggak ada pertanyaan jadi ya kan. Terus saya tanya, apa jawabnya? Dibilang nggak mau dia. Jadi kok kayak mana? Ya udah cari yang lain. Ya itu apa saja ya, jok-jok saja. Nah, biasanya nggak sesimpel itu kondisi ya kan. Tapi kalau orang komputer belajar matematika, ya orang medikom lagi belajar sistem nilai, belajar bahasa Inggris lagi, wah biasanya nih akan menjadi primadona ya. Akan banyak orang-orang yang berharap menjadi orang yang beruntung nanti mendapatkan orang-orang medikom. Ya, baik adik-adik itu saja saya tutup. Sebelum saya tutup, jangan saya ingatkan lagi buat apa tadi absensi nama dan grup di kolom chat. Bagi yang sudah boleh live, silahkan live, nggak apa-apa. Bagi yang belum silahkan ditutup. Kalau semua sudah live baru saya tutup, gitu ya. Silahkan. Terima kasih.